Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan ini ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Kemudian salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa syariat Allah, yang memberikan sebagai petunjuk kepada kita umatnya untuk keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini juga kita ingin mengkaji, ingin memahami ayat tentang puasa yang termuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kita mencoba untuk memahami apa sebenarnya makna yang bisa kita kaji di balik apa yang tertulis, di balik apa yang bisa kita terjemahkan dari ayat tersebut. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bercerita bahwasanya harapan yang tertinggi daripada ayat tentang puasa adalah raihan gelar muttaqun bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita coba untuk memahami bahwasanya ibadah puasa adalah sebuah proses. Proses untuk apa? Proses untuk menyempurnakan diri, untuk menyempurnakan amal perbuatan yang kita lakukan. Masih pada tingkatan harapan bahwasanya kita berpuasa secara sungguh-sungguh, kita beribadah secara sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai, adalah untuk berharap sampai kepada tingkatan muttaqun. Jadi gelar muttaqun yang kita peroleh, gelar takwa yang kita dapatkan, bukanlah sesuatu hal yang tanpa proses dalam pelaksanaannya. Allah menyuruh kita untuk tidak makan mulai dari terbit fajar sampai kepada terbenam matahari. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang selama ini menjadi kewajiban kita tanpa dihentikan. Allah menambah ibadah-ibadah yang tidak ada pada bulan lain, kemudian pada bulan Ramadan ini kita laksanakan. Di antara ibadah tersebut adalah berpuasa sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Juga nanti ditambah ibadah wajib, yaitu membayar zakat fitrah. Ini adalah sebuah proses yang kita lakukan. Jadi hasil adalah sebuah harapan. Ini yang penting kita harus pahami. Hasil adalah sebuah harapan dari apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Tidak akan dapat hasil apapun tanpa ada sebuah proses yang kita kerjakan. Tetapi ketika proses kita lakukan, kemungkinan untuk mendapat hasil akan ada. Ingat, dengan melakukan proses amal
dengan melakukan proses perbuatan yang wajib, perbuatan yang sunat, atau perbuatan yang boleh kita lakukan, maka akan melahirkan harapan tentang hasil dari apa yang kita cita-citakan. Karena itu sebenarnya di dalam Islam lebih mengutamakan proses daripada hasil. Seorang dokter diperintahkan oleh Allah, dianjurkan di dalam Islam untuk mengobati orang sakit. Sekolah kedokteran adalah sekolah yang paling mahal. Ilmu yang didapat dari sekolah melalui jenjang-jenjang pendidikan sampai kepada tingkat bisa menghilangkan penyakit dari badan orang adalah sebuah proses yang nilainya mahal. Tetapi Allah ingat, menyuruh kita manusia adalah melaksanakan proses. Dokter disuruh mengobati orang sakit. Dokter disuruh memisahkan antara penyakit dengan tubuh orang. Apakah hasilnya dapat dicapai? Harapan. Orang yang berobat kepada dokter diharapkan akan sembuh penyakitnya. Orang yang menuntut ilmu, kuliah, mulai sekolah dari SD, SMP, SMA dan sederajat, ditambah dengan perguruan tinggi S1, S2. Apakah dia mendapatkan ilmu yang banyak secara sempurna? Diharapkan. Harapan diberikan kepada mereka yang melakukan proses. Seorang petani, seorang pedagang akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Itu adalah sebuah harapan. Pegawai negeri akan mendapatkan hasil, itu adalah sebuah harapan. Itulah sebagai pemahaman yang kita dapatkan dari ayat tentang puasa, bahwasanya takwa itu adalah sebuah harapan. Tapi manusia akan dianggap salah, manusia akan dianggap kurang tepat apabila dia tidak mengikuti proses. Apabila seseorang langsung berharap kepada hasil, seseorang akan dianggap tidak benar apabila tidak menghargai sebuah proses. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang menuntut ilmu dalam waktu yang panjang, dengan tenaga yang sangat melelahkan, dengan biaya yang mahal, apakah di akhirnya dengan proses yang mudah didapatkan? Tentu saja tidak. Kalaulah hasil itu didapatkan dengan mudah tanpa menghargai proses, itu yang disalahkan di dalam Islam. Ketika belajar lama, ketika belajar banyak, tapi akhirnya ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan, kita memberikan uang kepada orang untuk ditempatkan, untuk diluluskan. Karena tidak mengikuti bagaimana prosedur proses, maka itu adalah perbuatan yang salah. Kita selalu berdoa kepada anak kita, mudah-mudahan dia sehat, mudah-mudahan dia mendapatkan ilmu yang banyak, mudah-mudahan hidupnya tidak ada rintangan. Tapi ketika akhir dia mau tes, kita ganti semua proses yang kita lakukan itu dengan uang. Tes polisi, tes pegawai negeri, tes apapun, kita ganti semua usahanya, kita ganti semua doanya dengan uang. Makanya Allah menyalahkan itu semua. Kenapa? Karena kita tidak menghargai, karena kita tidak menjalankan semua proses itu sampai akhir. Kita lulus dengan uang,
Kita mengganti semua pekerjaan itu, kita mengganti menutup semua doa yang kita lakukan dengan uang. Maka sebenarnya usaha yang kita lakukan dalam hidup ini terhadap diri kita yang kita lakukan sebagai sebuah proses, kemudian kita akhiri dengan ketidakbenaran, itu adalah sebagai sesuatu yang salah. Kita berusaha terus setiap hari untuk mencari uang, bekerja, pergi pagi pulang malam, terus kita lakukan. Tapi terakhir kita tidak menghargai proses. Kita melakukan korupsi, kita tidak mengambil hak kita dari proses, maka Allah itu mengharamkan perbuatan tersebut. Semua proses itu, ingat seperti yang saya katakan, proses itu lebih bernilai daripada hasil yang kita dapat. Hasil yang kita dapat dengan secara tidak benar, hasil yang kita dapat tanpa proses adalah sesuatu yang tidak baik. Seorang petani yang selalu berusaha terus dari pagi sampai sore, terus pergi ke kebun, tapi akhirnya apa? Tanpa ada nilai. Semua proses itu akan hilang kalau rezekinya diambil dari harta orang yang tanpa usaha. Demikian juga ketika kita melakukan satu perbuatan tanpa proses yang setiap harinya kita berdoa, setiap harinya kita berusaha terus berusaha, tapi akhirnya usaha yang kita lakukan di akhir tanpa menghargai proses, itu adalah perbuatan yang salah di mata Allah. Itu adalah salah di mata Rasulullah dan di mata agama. Kita selalu berdoa agar negara kita menjadi sejahtera, agar keadilan itu terwujud, agar pemimpin kita sehat. Semua kita doakan, kita usahakan dan seterusnya. Tapi toh ketika kita memilih pemimpin, kita berharap ada yang diberikan kepada kita tanpa proses. Padahal semua itu bisa kita jalankan tanpa adanya uang. Tanpa menerima uang, semua kita bisa dapat. Hak orang akan dia dapat dengan tidak kita memberi uang. Anak-anak kita dapat pekerjaan karena memang kita selalu berdoa untuk kemudahan dalam hidupnya. Kita selalu berusaha memberi obat, memberi makanan yang menyehatkan supaya dia sehat, supaya dia kuat dan seterusnya. Tapi terkadang kita banyak mengganti semua usaha kita itu dengan uang, mengganti doa kita itu dengan uang, sehingga apa yang diharapkan, apa yang kita inginkan, harapan itu tidak akan tercapai, hasilnya akan sia-sia. Perbuatan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Demikian juga dengan doa yang kita panjatkan setiap waktunya akan sia-sia kalau semua proses itu kita tidak jalani dalam hidup. Karena itu, marilah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muttaqun, dengan puasa ini kita memahami dengan prosesi yang ditetapkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Proses jalani, hasil diharapkan akan dapat. Man shama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mereka yang betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh perhitungan, diharapkan semua dosa dia masa lalu akan diampuni, semua dosa yang akan datang juga akan diampuni. Tapi ingat, seperti yang saya katakan tadi, marilah kita melaksanakan sebuah proses secara benar. Marilah kita melaksanakan sebuah proses yang sungguh-sungguh, yang hasilnya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita dalam beramal menjadi orang yang selalu hidup dalam keadaan optimis.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.